Nama saya Yusnita Tiakoli. Sehari-hari saya biasanya dipanggil Nita. Saat ini memang saya sudah tidak bekerja lagi di dunia jurnalistik. Saat ini saya masih sebagai pemilik media yang namanya ekspresimaluku.com. Saya tetap membaktikan diri untuk melihat hal-hal, kemudian mengasah anak-anak muda yang memang berkeinginan untuk menjadi jurnalis. Saya sehari-hari saat ini bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Seram bagian Barat, dan banyak melihat sekali bahwa memang daerah kita, wilayah kita tentu membutuhkan dengan media, dengan dunia digital saat ini. Sebenarnya hal yang paling mengenal daerah kita adalah kita sendiri. Bagaimana kita mengangkat daerah kita, bagaimana membuat konten-konten menarik, itu terpulang kepada kita sendiri. Nah, menurut saya dengan kehadiran AJV ini sangat baik, karena paling tidak melalui organisasi ini kita bisa bersama-sama untuk mengangkat apa yang kita punya. Kita mungkin secepatnya bisa melakukan edukasi-edukasi yang penting untuk membuat pemahaman bahwa ayo berorganisasi dan membuat konten yang menarik sesuai dengan kondisi daerah kita, terutama mengangkat daerah kita yang menarik itu sendiri. Kalau kita tidak berorganisasi sendiri-sendiri, ya mungkin tidak akan menarik, karena hanya kita berada di lingkungan kita, teman kita. Tetapi ada kekurangannya karena kita tidak membuka akses hingga keluar. Pekerjaan saya sebelumnya dan pekerjaan saya saat ini, walaupun sebagai jurnalis di zaman lampau, sangat berpengaruh karena mempunyai segudang pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang lain, mempunyai segudang pengalaman untuk bagaimana melihat hal-hal yang mungkin tidak dilihat orang, bahkan itu bisa saya lihat. Karena melihat angle-angle menarik yang ada di daerah kami, ya tentu, oh ya ini menarik nih untuk diangkat, apalagi dengan dunia digital saat ini. Kenapa enggak? Paling berkesan selama menjadi jurnalis adalah saya bisa bertemu dengan banyak orang. Hingga saat ini saya masih menjaring berbagai macam persahabatan dengan teman-teman yang hingga saat ini berada di luar Maluku, dan tentunya pengalaman itu adalah pengalaman luar biasa. Satu saat saya meliput anak-anak yang bersekolah di sekolah dadakan istilahnya. Jadi karena tidak bersekolah, mereka bersekolah begitu saja. Jadi ada hari-hari khusus di mana mereka belajar, dan ada lembaga-lembaga LSM yang berusaha membuat mereka belajar. Ada anak SD, salah satunya ini pintar, cerdas, dan dia berkeinginan untuk sekolah. Tetapi karena kondisi saat konflik itu tidak memungkinkan, bahkan orang tuanya sendiri mungkin untuk makanan saja sudah susah, sementara anaknya itu ingin banget untuk bersekolah. Saat itu saya tergugah untuk bertemu dengan kedua orang tua anak itu. Ya alhamdulillah dengan apa yang saya punya saat itu, saya bisa meyakinkan kedua orang tuanya untuk berusaha menyekolahkan anak ini. Dan pada akhirnya sang anak ini bersekolah, dan ketika kemudian di satu saat setelah beberapa pertemuan dengan anak tersebut dan kedua orang tuanya, sekitar tahun 2018-19 saya kembali bertemu dengan anak itu secara tidak sadar. Saya tidak mengenalnya, tetapi kemudian dia memegang tangan saya, dan kebetulan saya bertemu di kampus dia. Dia bilang, "Kakak, saya adalah anak yang dulu kau tolong untuk bisa bersekolah lagi. Saat ini saya sudah selesai kuliah, dan nanti saya undang ya di acara wisuda saya." Apa yang kita lakukan sedikit, tetapi itu mempengaruhi hidup orang lain. Bisa saja dengan sebuah pemberitaan, tetapi bisa saja dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Itulah hal yang sangat membahagiakan, salah satunya yang saya temui dan saya alami sendiri. Saya juga sempat
bersama teman-teman mengelola sebuah media lokal yang akhirnya hingga ketika konflik berakhir kami masih mengelola media tersebut dan tetap berusaha menjadi independensi yang kami pegang. Bahkan media lokal kami lebih banyak halamannya kami sajikan untuk halaman pendidikan misalnya. Jurnalis saat ini memang sudah kadang kita sudah susah membedakan mana jurnalis dan netizen, ya kan? Nah, tetapi bahwa ada karena ada kantor, ada perusahaannya, makanya jurnalis itu lebih diminati. Sebenarnya sama-sama penting karena sama-sama memberitakan. Bagi siapapun saat ini bisa mewartakan berita sedalam mungkin, sebaik mungkin, tergantung dirinya sendiri. Bahkan kita juga dengan YouTube, dengan hal-hal yang dimudahkan, dengan era digital ini kita bisa memberitakan apapun yang bisa kita lihat, siapapun dia, tanpa harus kita bekerja pada satu media tertentu. Masukan saya yang penting adalah yang pertama untuk jurnalis pemula, pertama kita yang jelas harus tetap idealis. Apa yang kita yakini, itulah yang menjadi tema kita. Niat kita sebagai seorang jurnalis itu apa? Untuk mengangkat kehidupan atau memberitakan sesuatu yang benar. Nah, itulah yang menjadi yang harus kita yakini bahwa itu hal benar yang kita harus angkat. Selanjutnya adalah cover both sides. Itu yang sangat penting menurut saya, poin-poin penting yang memang kita harus ya walaupun bukan masalah membuat sebuah berita yang bermasalah, tetapi sebuah berita yang baik pun kita harus lebih baik cover both side-nya tetap harus dipergunakan, karena yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain atau untuk masyarakat banyak. Dengan demikian bisa saja hal itu menjadi bermanfaat atau tidak, itu tergantung kita.